Kampung Citata, Dusun Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya. Kepadanya perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Fadilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk yang selanjutnya persiapan dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cimaragas, Beber. Cek sound. Sudah ini Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan. Tahun 2024, kurun waktu yang semakin tegak, masyarakat Indonesia akan kembali melaksanakan ajang pemilihan bersama yang menentukan maju mundurnya bangsa Indonesia. Hal itu menjadi harapan kita bersama. Siapapun yang terpilih adalah orang yang berintegritas tinggi, penuh dedikasi, berhati nurani, dan menjadi teladan bagi penduduk negeri. Pemilu kali ini begitu bermakna karena kita akan menyambut bentuk-bentuk modus demokratik. Tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Jangan sampai salah memilih pemimpin bangsa. Jika tidak, denyut demografi yang sangat mahal dan bermakna berbalik menjadi malapetaka. Karenanya, rakyat Indonesia harus cerdas dan bijak, menentukan pilihan secara tepat, tidak tergiur janji kampanye yang memikat, padahal berisi tipuan yang menjerat. Lantas hadirin, bagaimanakah macam kepemimpinan ideal menurut Islam? Dalam kesempatan ini, kami hadir dengan syarah Al-Quran yang berjudul Pemimpin Ideal dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan pembahasan, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Yusuf
ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, lagi sangat berpengetahuan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan. Profesor Dr. Wahah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 7 halaman 34 menjelaskan, ayat ini berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf yang didatangkan dari penjara untuk menakwil mimpi sang raja. Kemudian beliau dijadikan seorang pemimpin karena kecerdasan, keilmuan, dan pengetahuannya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 6 halaman 484 juga menjelaskan, ayat tersebut mendahulukan lafaz hafid dibandingkan dengan lafaz alim. Maksudnya mendahulukan sifat amanah dibandingkan sifat berpengetahuan. Ayat ini hadirin memberikan gambaran ideal bahwa pemimpin harus amanah dan berintegritas, cerdas dan berwawasan luas. Selanjutnya, John C. Maxwell, pakar kepemimpinan asal Amerika juga mengatakan, a leader is one who knows the ways, guides the ways, and shows the way. Pemimpin adalah orang yang mengetahui, menempuh, dan menunjukkan jalan bagi warganya. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa pemimpin harus menjadi teladan dan membawa perubahan. Lantas hadirin, bagaimanakah macam kepemimpinan di negeri ini? Dikutip dari data-data, dalam usia ke-78, Indonesia masih banyak dihadapkan berbagai persoalan. Masih sekali dalam ingatan kita, berita viral media sosial menggerek seorang perwakilan rakyat yang memilih berjudi di tengah konferensi, pembantaian brigadir yang dilakukan oleh jenderal berlatar urusan pribadi. Bahkan tak jarang kita temui kasus korupsi yang dilakukan oleh antek di negeri ini masih sering menghantui. Dikutip dari data-data, 6 bulan terakhir 2023, KPK menerima 5.707 laporan dugaan korupsi. Berdasarkan wilayahnya,
Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan dugaan kasus terbanyak, yakni 359 laporan. Kemudian Jawa Barat dengan 220 laporan. Diikuti Jawa Timur dengan 213 laporan. Sumatera Barat dengan 202 laporan. Dan Jawa Tengah 135 laporan. Dari laporan-laporan tersebut hadirin, akibatnya banyak oknum yang membungkam dalam jeruji besi. Nauzubillahi min dzalik. Pemimpin harapan bangsa, sidik amanah tablik fatona, hancur Indonesia jika pemimpinnya bermodal harta, kampanye semata, janji buta, sia-sia. Betul hadirin, kualitas diri pemimpin adalah kunci kesuksesan suatu bangsa. Di tangan pemimpin yang cakap dan amanah, Allah akan melimpahkan rahmat dan maghfirahnya, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 8, halaman 46 sampai 48 menjelaskan, qaulan sadida terdiri dari 8 qaul yang berarti perkataan atau pernyataan, dan sadid yang berarti tetap atau benar. Ayat ini hadirin ditujukan bagi orang-orang yang beriman agar mereka selalu berkata jujur dan benar, menyelaraskan niat, ucapan, dan tindakan. Profesor Dr. Wahah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 11 juga menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan kasih sayang dan ampunan bagi orang-orang yang berkata jujur atau benar. Bahkan Allah akan melimpahkan ilham
bagi orang-orang yang bertaubat dari kesalahan. Hadirin, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pemimpin harus berkata jujur dan benar. Jangan sampai menyakiti diri sendiri, jangan sampai ingkar janji, menebar kalimat merayu, mengiming-iming janji palsu, memberi harapan semu. sungguh bukan hal itu yang kita tunggu, melainkan kerja nyata yang kita butuh. Dari ungkapan tadi hadirin, dapat kita simpulkan bahwa pemimpin ideal menurut perspektif Islam adalah bersifat cerdas dan amanah, Selektif data dan kata. jujur dalam bekerja dan selalu meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita kenal sidik, amanah, tabligh, fatonah. Demikian persembahan dari kami, semoga berkesan dalam hati. beli bakso di kota Malang. Jangan lupa pakai sambalnya. Jika ingin menjadi pemimpin yang disayang, haruslah baik lahir batinnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Bisa duduk kembali ke tempat. Terima kasih, syukron. Alhamdulillah Dewan Juri tidak mau berkomentar. Ini berarti luar biasa. Masa tepuk tangan.